Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau sering disingkat dengan PTLSV. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang persamaan linear satu variabel atau sering disebut dengan PLSV. Kemudian perbedaannya di mana kita lihat. Kalau persamaan berarti tanda yang kita gunakan selalu menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan yang pertidaksamaan nanti ada 4 tanda yang kita gunakan. Yang pertama adalah tanda kurang dari, yang kedua kurang dari atau sama dengan, yang ketiga lebih dari, dan yang keempat lebih dari atau sama dengan. Inilah 4 tanda yang akan kita gunakan dalam mempelajari pertidaksamaan linear satu variabel. Ada kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Baik, kita langsung ke soal saja. Di sini ada 2T ditambah 6 lebih dari 12. Untuk langkahnya atau langkah penyelesaiannya sama persis ketika kalian mempelajari persamaan linear. Untuk mencari 2T maka 6 ini harus pindah ruas. Ingat, pindah ruas berarti tandanya berubah. Kalau positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Berarti kalau saya tuliskan 2T lebih dari 12, 6 pindah ruas jadi negatif 6. 2T lebih dari 12 dikurangi 6, hasilnya 6. 2T lebih dari 6 maka T lebih dari 6 dibagi 2, sehingga T lebih dari 3. Ini belum selesai karena di sini T-nya lebih dari 3, maka kita perlu mencari himpunan penyelesaiannya. Sebenarnya mudah. Ini artinya T lebih dari 3 itu maksudnya adalah bilangan lebih dari 3. Itu berapa saja hasilnya. Kalau masih bingung, kita gunakan bantuan garis bilangan. Posisinya ada di 3. Lebih dari, maka arahnya ke kanan. Nah, maka himpunan penyelesaiannya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa 3-nya tidak ditulis? Karena ini tandanya lebih dari. Berbeda nanti kalau tandanya lebih dari atau sama dengan, maka 3-nya itu ikut. Saya ulangi ya, T lebih dari 3 itu maksudnya adalah cari bilangan yang lebih dari 3. Berarti sebenarnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Tetapi kalau kalian masih bingung, bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Lebih dari arahnya ke kanan, maka bilang-bilangannya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Soal berikutnya, 5J dikurangi 7 lebih dari atau sama dengan negatif 17. Negatif 7 ini pindah ruas, berarti 5J lebih dari atau sama dengan negatif 17. Nah, negatif 7 pindah ruas jadi plus 7. Sehingga 5J lebih dari atau sama dengan negatif 17 ditambah 7, hasilnya adalah negatif 10. Sehingga J lebih dari atau sama dengan negatif 10 dibagi 5. J lebih dari atau sama dengan negatif dibagi positif, hasilnya negatif, sehingga ini negatif 2. Kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini sebenarnya kalau kita pakai penalaran ya, J-nya itu lebih dari atau sama dengan min 2. Berarti lebih dari. Kalian disuruh mencari angka lebih dari min 2. Kalau masih bingung, pakai garis bilangan, posisinya di sini.
Saya tulis rapat di sini tidak berlubang seperti tadi, karena di sini lebih dari atau sama dengan, artinya negatif 2-nya ini ikut penyelesaiannya ya, ikut menjadi himpunan penyelesaiannya. Maka ini lebih dari, tetap sama arahnya ke kanan. Silahkan kamu lihat bilangan-bilangan yang di kanan min 2, berarti mulainya min 2 mengikut, karena tandanya lebih dari atau sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Soal berikutnya. Nah, ini tandanya kurang dari sekarang. Y ditambah 8 kurang dari 12, maka Y-nya kurang dari 12, 8 pindah ruas jadi min 8. Y kurang dari 12 kurangi 8, 4. Ini sudah ya, sudah selesai karena Y-nya sudah tunggal. Kita cari himpunan penyelesaiannya. Intinya ini adalah kalian disuruh mencari bilangan kurang dari 4. Berarti bilangannya itu 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau masih bingung pakai garis bilangan, posisinya di 4, kurang dari arahnya ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, silahkan dituliskan bilangan di sebelah kiri 4 itu berapa saja, dituliskan di sini sebagai himpunan penyelesaiannya. Ingat, di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti 4-nya tidak termasuk ya. Berarti sebenarnya kalau kita tulis itu 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Atau biasanya penulisannya dimulai dari yang kecil, sehingga kita mulai dari titik-titik 3, ini maksudnya kan tak terhingga, atau dan seterusnya ya. Berarti kita ambil mulai dari min 3 misalkan, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Tidak sampai 4 karena 4 ini tidak termasuk. Di sini tandanya kurang dari. Kalau tandanya kurang dari atau sama dengan, maka 4-nya termasuk. Begitu. Penulisannya hati-hati ya. Sebenarnya ditulis 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya boleh, tetapi biasanya dalam penulisan himpunan penyelesaian itu mulai dari yang terkecil. Berarti dan seterusnya dulu, diambil dari min 3 misalkan, atau kalian bisa ambil dari min 2, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Berikutnya. Nah, sekarang tandanya kurang dari atau sama dengan. Seperti tadi, untuk mencari Y berarti negatif 2 pindah ruas. Y kurang dari atau sama dengan 3 pindah ruas jadi plus 2, sehingga Y kurang dari atau sama dengan 5. Sudah selesai ya, karena Y nya sudah tunggal. Kita cari himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kalau secara logika, ini kan kamu disuruh mencari Y bilangan kurang dari atau sama dengan 5, termasuk 5-nya ikut berarti. Sebenarnya kan 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Tapi sekali lagi kalau masih bingung, pakai garis bilangan saja sederhana. Posisi di 5, kurang dari atau sama dengan, berarti rapat ya. Kurang dari arahnya ke kiri, maka sebenarnya himpunan penyelesaiannya termasuk 5 ya. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Nah, biasanya ditulis dari yang terkecil dulu. Berarti kalau kurang dari, kita mulai dari titik-titik dulu ya. Titik-titik, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 termasuk karena di sini ada tanda sama dengan. Begitu tadi 4 tanda sudah kita gunakan, mulai dari yang lebih dari, kemudian tanda lebih dari atau sama dengan, kurang dari, dan kurang dari atau sama dengan. 4 tanda sudah kita praktekkan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, misalkan seperti ini, sama persis dengan persamaan ya caranya. Berarti ada 2 yang pindah ruas ini nanti, negatif 5 dan 7E. Kemarin saran saya yang ada variabelnya, ada hurufnya, kita letakkan di sebelah kiri, ruas kiri maksudnya, yang
tidak ada tanda, tidak ada hurufnya atau hanya angka, kita kelompokkan di ruas kanan. Jadi di sini ada 2 yang pindah ruas. Kalau kita tulis berarti 4E 7E pindah ruas, jadi min 7E lebih dari atau sama dengan 13. Kita tulis dulu karena tidak pindah ini. Nah, negatif 5 pindah ruas jadi plus 5. Nah, kita sederhanakan 4E dikurangi 7E berarti negatif 3E lebih dari atau sama dengan 13 ditambah 5, 18. Nah, catatan penting lagi di sini. Jika di sini negatif, min 3E ini kan negatif, maka ketika membagi nanti tandanya berubah. Yang awalnya menjadi lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Saya ulangi ya, jika di sini negatif, maka ketika membagi nanti tandanya berubah. Yang awalnya lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Baru dibagi, 18 dibagi min 3. Sehingga E kurang dari atau sama dengan 18 dibagi min 3 hasilnya min 6. Sekali lagi ya, kalau di sini negatif, min 3E ini kan negatif, maka ketika membagi tandanya berubah. Yang awalnya lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan, atau sebaliknya begitu. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita gunakan garis bilangan kalau masih bingung. E kurang dari atau sama dengan min 6, posisinya di min 6, rapat ya, karena ada tanda sama dengan. Arahnya ke kiri karena kurang dari, ke kiri. Maka himpunan penyelesaiannya sebenarnya kalau saya tuliskan min 6, min 7, min 8, min 9, min 10 dan seterusnya boleh. Tetapi tadi kalau kurang dari kita mulai dari titik-titik dulu ya, titik-titik min 10, min 9, min 8, min 7, min 6. Min 6 termasuk karena ini ada tanda sama dengan. Lanjut, soal berikutnya. Min 7x dikurangi 3 kurang dari atau sama dengan min 17. Seperti biasa tadi, ini hanya satu pindah ruas, yaitu negatif 3 pindah. Berarti min 17 ini jadi positif 3 atau plus 3. Min 7x ini kalau diselesaikan negatif 17 tambah 3 negatif 14. Hati-hati di sini negatif. Nah, maka tandanya nanti berubah. Ini tandanya kurang dari atau sama dengan. Kalau ketika membagi berarti berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Negatif 14 dibagi negatif 7. Negatif bagi negatif hasilnya positif 2. Cari bilangan yang lebih dari atau sama dengan 2. Sebenarnya kan seperti itu. Berarti 2 termasuk ya. Berarti 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau masih bingung, pakai garis bilangan dulu. Posisi di 2 lebih dari, X-nya lebih dari ini, berarti posisinya ke kanan. Ada tanda sama dengan, berarti 2-nya ikut ya. Mulai dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lanjut, soal berikutnya ini sama ya, ada 2 yang pindah ruas, yaitu 4 dan 8H. 8H kita arahkan ke ruas kiri, sedangkan 4 kita arahkan ke ruas kanan. Sehingga kita tulis 3H kita tulis dulu karena tidak pindah ruas. 8H pindah jadi min 8H. Lebih dari min 16 kita tulis dulu. 4 pindah ruas jadi min 4. Kita sederhanakan 3H kurangi 8H berarti negatif 5H atau min 5H. Lebih dari, hati-hati di sini min 16, min 4 jangan jadi positif ya, karena ini pengurangan. Hutang 16, hutang lagi 4 berarti min 20. Di sini hati-hati, di sini negatif, maka nanti tandanya berubah
A kurang dari min 20 dibagi min 5, hasilnya positif 4. Nah, A kurang dari 4. Sebenarnya kalau kita logika, bilangan kurang dari 4 itu berarti kan 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Karena ini kurang dari, kita tulis mulai dari titik-titik dulu. Nah, ini posisinya di sini. Kurang dari berarti ke kiri. Kemudian kita tulis mulai dari titik-titik dulu ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. 4 tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, cara gampangnya kamu nulisnya dari sebelah kanan dulu boleh. Misalnya ini ya, sesuai ini ya, dari garis bilangan 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Lanjut. Nah, kita ke pecahan. Nah, ini juga sama persis dengan persamaan linear kemarin ya. Jika ada pecahan seperti ini, supaya lebih mudah, kita kalikan dengan penyebutnya, karena kebetulan penyebutnya adalah 5 semua. Kita kalikan satu-satu ya. 3 kali 5, 15 dibagi 5 berarti 3Y. 4 kali 5, 20 bagi 5 berarti 4. Kurang dari 1 kali 5 dibagi 5, 1Y atau Y saja nulisnya. Min 2 kali 5, min 10 bagi 5, min 2. Tujuan mengalikannya kemarin ini kan supaya pecahannya hilang, sehingga soal itu menjadi soal seperti tadi, seperti soal-soal tadi, tanpa pecahan. Jangan lupa dikalikan semuanya ya, semua dikalikan semua. Kita pindah ruas, berarti Y pindah jadi min Y. Kurang dari min 2 tulis dulu, 4 pindah ruas jadi min 4. Kita sederhanakan, 3Y kurangi 1Y berarti 2Y. Kurang dari min 2, min 4. Jangan jadi positif ya. Hutang 2, hutang lagi 4, berarti hutang 6. Nah, di sini positif, berarti tandanya tidak berubah ya, tetap. Berarti Y kurang dari min 6 dibagi 2. Y sama dengan Y kurang dari min 3. Kurang dari berarti arahnya ke kiri. Kalau kita logika berarti ke kiri, berarti min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan seterusnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya posisinya di sini ke kiri. Nah, kita tulis dari sebelah kanan dulu, misalkan ini ke kiri ya. Nah, berarti tulisnya dari sebelah kanan saja kalau bingung. Berarti min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, dan seterusnya. Arahnya ke kiri. Berikutnya soal pecahan, tetapi penyebutnya beda ini. Ada 2 dan 3 penyebutnya. Seperti pertemuan sebelumnya, kita kalikan dengan KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 kan 6. Maka supaya nanti pecahannya hilang, biar pecahannya hilang, maka kalikan dengan KPK-nya. 1 kali 6 bagi 2 berarti 3. 2 kali 6 12 bagi 3 4. Lebih dari atau sama dengan 1 kali 6 bagi 3 2 berarti 2Y. 1 kali 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, ini pecahannya sudah hilang. Kita pindah ruas, ada 4 dan 2Y pindah ruas ya. Berarti 3Y, 2Y pindah ruas jadi min 2Y. Lebih dari atau sama dengan 3 kita tulis dulu karena tidak pindah ruas. 4 pindah ruas jadi min 4. 3Y dikurangi 2Y berarti 1Y atau Y saja. Lebih dari atau sama dengan 3 kurangi 4. Punya uang 3, hutang 4, berarti masih hutang 1 atau min 1. Cari bilangan lebih dari min 1, berarti ke kanan. Berarti ya, kita pakai garis bilangan kalau masih bingung. Posisi di sini ke kanan. Nah, itulah angka-angkanya. Ingat, di sini ada tanda sama dengan, berarti min 1-nya termasuk. Kita mulai dari min 1, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Lanjut, soal berikutnya. Nah, di sini ada pecahan yang penyebutnya beda semua. Ada 2, ada 4, ada 5, ada 10. Tidak usah bingung, langsung saja kalikan dengan KPK-nya. Kita lihat ada 2, 4, 5, 10, berarti KPK-nya adalah 20. Kalikan saja dengan 20, nanti secara otomatis nanti untuk pecahnya akan hilang ya. Kalikan semuanya. 1 kali 20 bagi 2 berarti 10Y. 2 kali 20 40 bagi 4 berarti juga 10. Lebih dari 2 kali 20 40 dibagi 5 berarti 8Y. 3 kali 20 60 dibagi 10 berarti 6. Nah, ini pecahnya sudah hilang. Ada 2 yang harus pindah ruas, yaitu negatif 10 atau min 10 dan 8Y. Kita pindah 10Y, 8 pindah jadi min 8Y. Lebih dari 6 kita tulis dulu, min 10 pindah jadi plus 10. Kita sederhanakan, 10Y kurangi 8Y berarti 2Y. Lebih dari 6 tambah 10 16. Y sama dengan Y lebih dari 16 dibagi 2, maka Y lebih dari 8. Cari bilangan lebih dari 8. Berarti kan bilangannya 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Kalau pakai garis bilangan posisinya di sini karena lebih dari, Y-nya lebih dari, maka ke kanan. Dan kita mulai dari 9 karena di sini tidak ada tanda sama dengan. 8-nya tidak ikut atau tidak termasuk ya. Maka mulai dari 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Demikian tadi sedikit penjelasan terkait dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.